Astaghfirullah. Kita mulai hadis arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita masuk pada hadis ke-8 dari hadis Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar adalah seorang ahli hadis di zamannya. Bukan hanya ahli hadis, dia seorang yang faqih, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dari sigharus sahabah, sahabat yang kecil, karena senior-senior dia banyak seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Beliau adalah putra daripada Khalifah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang banyak memberikan fatwa karena kecerdasannya. Dan dia juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan masuk dalam deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga Ibnu Umar adalah manusia yang paling banyak mengikuti sirah Nabi dan mencari napak tilas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menetap di kota Madinah dan menjadi mufti, dikenal dengan zuhudnya, ahli ibadahnya, dan begitu seterusnya. Beliau ikut dalam beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di perang Badar belum ditolak karena usianya belum cukup. Tapi di perang-perang yang lainnya beliau ikut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di masa kekhilafahan ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pun ikut berjihad melawan orang-orang Nasrani yang ada di Syam. Bahkan setelahnya juga beliau ikut dalam jihad ketika membuka kota Irak, Persia, Mesir dan Afrika. Ketika terjadi pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kemudian setelah wafatnya Yazid ibn Muawiyah, maka beliau adalah orang yang tidak mau terlibat dalam fitnah. Di zaman Ali dia ditawarkan untuk menjadi gubernur di Syam, tetapi beliau menolaknya dan beliau fokus untuk mengajar dan memberikan fatwa. Dan beliau sangat dikenal dengan sedekahnya.
Ini diantara biografi singkat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka benar-benar mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Artinya Nabi SAW diperintah Allah untuk berjihad. Ikhwatu fiddin, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Jadi jihad itu di dalam Islam itu bukan tujuan. Ingat, jihad itu dalam Islam bukan tujuan, tetapi jihad itu hanya wasilah, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita ini mentauhidkan Allah. Itulah tujuannya. Tujuan kita diciptakan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas, artinya kecuali mereka mentauhidkan aku. Berarti tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Itu tujuan hidup kita. Berarti jihad itu bukan tujuan. Kalau orang sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak perlu jihad lagi. Ngapain mau jihad? Pemain sebuah negeri semua kaum muslimin, mau jihad sama siapa? Semua sudah Islam, semua sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jihad itu hanya wasilah, sama dengan solat juga wasilah, sama dengan puasa wasilah, sama dengan haji wasilah, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, hanya sebagai wasilah untuk menegakkan ghayah, menegakkan tujuan. Apa itu? La ilaha illallah. Makanya asal jihad itu fardu kifayah, menjadi fardu ain itu dalam kondisi tertentu. Jadi sekali lagi, bahwa jihad itu secara zatnya itu bukan tujuan, tapi dia hanya wasilah untuk mencapai tujuan, dan tujuannya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Supaya apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai mereka mau mentauhidkan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah 2 kalimat syahadat ini cukup dalam hati saja, sudah memasukkan orang ke dalam Islam, ataukah harus diucapkan? Maka dalam akidah kita, ajaran Islam, bahwa kalimat 2 syahadat ini harus diucap. Kalau ada orang yang mu'alaf masuk Islam, dia meyakini dalam hatinya memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia meyakini dalam hatinya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Cukup? Tidak. Meyakini 2 kalimat syahadat dalam hati itu tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Perhatikan ucapan Abu Talib. Abu Talib itu pernah mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laulal malamata au hadhari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Talib,
walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama dari seluruh agama manusia. Lihat, Abu Thalib mengakui tidak ada agama yang terbaik kecuali agama Nabi. Laulal malamati aw hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena celaan dan menghindari aib, kata Abu Thalib, kalau bukan karena celaan dan menghindari aib, maka kalian akan mendapati aku ada dalam petunjuk itu. Artinya pasti aku masuk Islam. Cuman karena takut dicela manusia, maka aku enggak masuk. Dalam hati Abu Thalib meyakini agama Muhammad itu benar kan, tapi dia tidak mau mengucapkan dalam lisannya. Apakah keyakinan Abu Thalib ke dalam Islam bahwa tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan Islam menjadikan Abu Thalib Muslim? Tidak. Karena syarat seseorang itu menjadi Muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Harus diucapkan, bukan dalam hati. Makanya ketika Abu Thalib saat-saat meninggal dunia, Nabi SAW mentalkin beliau dengan mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah. Katakan, pamanku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Aba Talib. Apakah engkau akan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib dengan mengucapkan kalimat itu? Maka Abu Talib terdiam. Kadang-kadang dia menengok Nabi, kadang-kadang menengok Abu Jahal, dan terakhir dia mengatakan, aku masih tetap istiqomah di atas agama Abdul Muttalib. Dia tidak mengucapkan syahadat. Makanya sepakat ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah mengatakan Abu Thalib kafir, tapi Syiah mengatakan Muslim. Tapi kita ahli sunnah mengatakan kafir karena tidak mengucap kedua kalimat syahadat, walaupun dalam hatinya meyakini bahwa agama Nabi itu lebih baik. Jadi syahadat itu harus diucap. Dan itu juga semisal ketika Fir'aun berdebat dengan Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, pada hal hati mereka sangat meyakini kebenaran. Fir'aun itu yakin Musa itu benar, tapi karena sombongnya si Fir'aun ini, kemudian Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ar basaira. Sungguh kamu, wahai Fir'aun, telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan akhirnya Fir'aun pun meyakini, tetapi bukti keyakinannya bahwa ketika dia hendak meninggal, ketika nyawa sudah di tenggorokan, dia mengatakan, amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Makanya kemudian Allah mengatakan, sekarang Fir'aun kau akan bertobat, yang dulu-dulu kemana kau tak bertobat? Jadi Fir'aun pun dalam hatinya mengakui agama Nabi Musa, tapi tidak disebut Muslim, tetap dia dikekalkan di neraka. Jadi kalimat syahadat itu harus diucap, bukan dipendam dalam hati. Karena itu bagian daripada iman. Iman itu meyakini hati, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wa yuqimus salata. Setelah itu hendaklah mereka disuruh untuk apa? Melakukan salat. Wa yu'tuz zakata. Kemudian setelah itu disuruh melakukan zakat. Dari sini Islam tidak pernah memberatkan siapapun. Nabi SAW ketika memerintahkan sesuatu, maka Rasul akan menyebut sesuatu yang paling penting dulu, baru yang penting. Yang paling penting apa? Tauhid. Kemudian di bawah tauhid, salat. Kemudian di bawah salat, zakat. Itu namanya apa? Perintah yang paling penting dulu, baru yang penting. Dan Nabi SAW ketika merintahkan sesuatu satu-satu.
supaya tidak memberatkan umat. Umirtu, aku diperintahkan, kata Rasul, untuk tidak memberatkan kepada umatku. Menegakkan salat, kan ini konteksnya jihad. Konteksnya jihad, aku diperintahkan untuk berjihad memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Salat ini bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Ketika Nabi SAW menyerang sebuah kaum, maka Rasul tidak pernah menyerang di waktu siang, sore ataupun malam. Rasul itu kalau menyerang dalam peperangan pasti menunggu waktu subuh. Kebiasaan Rasul. Kalau sudah dikepung sebuah daerah, kemudian datang waktu subuh, kemudian ada kumandang azan, berarti ada solat di situ. Maka Rasul akan menjauh dari negeri itu, kemudian akan mencari negeri yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah ada azan, berarti tampaklah syiar solat di situ. Tapi kalau tidak ada azan, baru Rasul menyerbunya. Dari sini ada kaidah perbedaan negeri Islam dengan negeri kafir. Kalau masih ada kumandang azan, berarti negeri itu Islam. Kalau sudah tidak ada kumandang azan, berarti negeri itu negeri kafir. Kayak di Singapura tuh. Sebelum di Singapura nggak ada suara azan keluar, nggak boleh pun suara azan keluar. Dia hanya dalam saja. Itu pun nggak boleh keras-keras. Ya, karena Singapura negeri kafir. Coba di Batam, saut-sautan sampai dari handphone pun ada azan. Karena Batam ini negeri Islam. Jadi solat itu pembeda antara negeri Islam dan negeri kafir. Karena dia bagian daripada syiar. Begitu juga wa yu'tuz zakata, melaksanakan zakat. Ini pun bagian daripada syiar zakat itu. Zakat itu bagian daripada syiar dengan harta. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan orang itu untuk mengeluarkan zakat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah menerapkan zakat selama 2 tahun dan dihapuskan pajak, kemudian dibesarkan zakat, makmur rakyatnya. Tidak ada orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz walaupun hanya 2 tahun. Kenapa? Karena diterapkan zakat, bukan pajak. Ya. Tapi lihat hasilnya, sejarah mencatat kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu kekuasaan yang paling makmur setelah Khulafaur Rasyidin. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, walaupun pendapat ini syad, tidak benar. Imam Mahdi itu muncul di akhir zaman. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan di sini, wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik. Kalau mereka melakukan itu semua, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga, wa amwalahum, harta mereka terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam? Hak Islam ini mengacu kepada hadis Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin, at-thayyibu zani, wa nafsu bin nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufaraqatu lil jamaah. Jadi tidak halal alias haram seseorang itu menumpahkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dirajam sampai mati. Yang kedua, orang yang membunuh sebagai qisasnya dibunuh. Kemudian orang murtad, orang yang Islam kemudian murtad dalam Islam, dia kalau tidak mau tobat, tidak kembali ke Islam, maka sama dengan orang kafir, maka juga dibunuh. Man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agama dibunuh. Ini namanya hak Islam. Jadi Islam punya tuntutan, kalau engkau melakukan dosa ini hukumannya, kalau engkau melakukan dosa itu ini hukumannya. Itu namanya hak Islam. Islam punya hak. Baik hukuman itu potong tangan, rajam, cambuk, itu hak Islam. Kemudian wahisabuhum 'alallah, tapi hisabnya ya nanti itu urusan Allah. Apakah seorang pezina yang sudah menikah kemudian dirajam, apakah kemudian semua dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena sudah dirajam? Itu urusan Allah.
Apakah orang mencuri kemudian dipotong tangannya, sudah potong tangannya, apakah kemudian dihapuskan dosa mencurinya? Itu urusan Allah. Itu kalimat wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya ditentukan kepada Allah, balasannya ditentukan kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah terkena hukuman hudud, apakah dosa-dosanya diampuni? Itu urusan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah, urusan Allah, biar Allah yang nanti akan membalas. Itu namanya wa hisabuhum 'ala Allah. Lah hadis ini ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum barakallahu fikum. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung sekali, karena hadis ini memerintahkan kita untuk menyebarkan Islam, menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam. Selama mereka menunaikan 3 perkara ditambah 2 puasa dan haji, berarti mereka sudah menegakkan dari rukun Islam. Kenapa di sini tidak disebutkan puasa dan haji, hanya disebutkan setelah syahadat kemudian salat dan zakat? Karena Rasul ingin menyebutkan dari rukun Islam itu yang paling penting adalah syahadat, salat dan zakat. Ya, puasa penting juga, haji penting, tapi beliau ingin menyebutkan yang paling penting yang mana? Sebab salat kenapa lebih penting setelah syahadat? Karena orang meninggalkan bisa kufur. Jadi orang yang meninggalkan salat, kalau sampai meninggalkan walaupun 1 kali, menjadi khilaf, ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak, kecuali kalau dia mengingkari kewajibannya. Tapi ibadah yang kau ditinggalkan tidak kafir. Pamannya orang sanggup puasa Ramadan, dia meyakini puasa Ramadan itu wajib tapi tidak mau mengamalkannya, kafir? Tidak kafir. Tapi kalau meninggalkan salat bisa kafir. Ada ulama yang mengatakan kafir walaupun dia meyakini kewajibannya. Walaupun pendapat yang kuat wallahu alam, selama dia masih meyakini kewajibannya dan dia salat kemudian tidak salat 1-2 kali, maka dia termasuk fasik dan telah melakukan dosa besar. Inilah diantara keterangan hadis Abdullah Ibnu Umar, hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.